Hari ini kita, temanya hari ini nggak berat-berat banget lah ya. Mungkin buat certain orang nggak berat, certain orang berat sekali ya. Hari ini tema kita adalah mengenai forgiveness, tentang pengampunan. Oke. Nah, kita tahu ya, kita semua tahu ya, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengampun. Itu karakternya Tuhan. Itu salah satu karakternya Tuhan ya. Tuhan itu pengampun, full of mercy, full of grace gitu ya. Dia juga long suffering, tapi salah satunya yang sangat menonjol adalah Tuhan kita itu full of mercy. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, bayangin nggak waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, gitu ya, dia lagi digantung di atas kayu salib. Dia melihat ke bawah, terus dia lihat para serdadu Roma tuh sedang membuang undi untuk pakaiannya. Para imam dan kaum Farisi sedang memaki-maki dia dari bawah. Orang udah di atas digantung, orang di bawah maki-maki dia. Orang-orang Yahudi mengolok-ngolok dia, ya. Padahal Yesus mati untuk mereka, tapi orang-orang Yahudi yang ada di situ mengolok-ngolok dia. Dan Yesus berkata, tertulis di Lukas 23:34 begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangin nggak? Seorang sedang digantung di atas kayu salib, sedang dalam kesakitan, tapi Yesus bisa berkata seperti itu. Bisa, ini sedang dalam kesakitan, dan Yesus bisa berkata sama orang-orang yang menyakiti dia, mengenai orang-orang yang menyakiti dia, dia minta sama Bapaknya, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa bisa Yesus bisa punya keluar, bicara, ngomongan seperti itu dari mulutnya? Karena itu yang ada di hatinya. Kalau kita bisa melihat hatinya Yesus, di hatinya Yesus itu full of mercy. Bahkan dia datang ke dunia khusus untuk membuka pintu pengampunan bagi kita yang berdosa, supaya semua yang percaya kepadanya bisa diampunin dan dibebaskan dari penghukuman akan dosa mereka. Tapi nggak stop sampai situ aja, ya. Tuhan Yesus juga meminta murid-muridnya untuk membangun dan memiliki karakter yang sama. Contohnya, ketika Petrus datang pada Yesus, dia bertanya begini, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Ini Matius 18:21. Ayat 22-nya bilang begini. Ayat 21 bilang ini. Petrus bertanya, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, saya lagi mikir maksudnya apa ya? Maksudnya nggak usah dihitung lah kebanyakan gitu ya. Ya kalau mau ngampunin, ngampunin aja, nggak usah pakai perhitungan sama ngampunin orang. Ya, kita harus selalu siap untuk mengampuni. Kalau kata Yesus begitu, ampunilah kesalahan orang yang sama kamu, gitu ya. Kalau Petrus mulai hitung-hitungan, begitu hitung-hitungan selesai, dia udah lupa kesalahan orang itu apa, benar nggak ya? Makanya 70 kali 7 kali. Ya, Yesus juga itu yang diminta dari kita, untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Kenapa sih kok Tuhan kepingin kita mengampuni? Saudara tahu nggak? Kalau kita mengampuni, ya sebetulnya kita itu keluar dari penjara yang kita buat sendiri. Ya, penjara apa itu yang kita buat sendiri? Kalau kita ada orang menyakiti kita dan kita nggak mengampuni, kita marah, kita benci sama mereka. Kita masuk ke dalam penjara kemarahan, kita masuk dalam penjara kebencian, kita masuk dalam penjara sakit hati, kita masuk dalam penjara kepahitan, dan penjara itu kita buat sendiri. Kalau kita nggak mengampunin, kita nggak mau let it go, kita akan hidup dengan kemarahan kita akan hidup dengan sakit hati. Saya nggak tahu di sini ada nggak yang seperti itu, ya. Tapi kalau ada yang seperti itu, hidup saya kenapa saya kalau bangun pagi saya selalu keingat itu orang, saya marah, saya benci tiba dari lagi sukacita, kalau udah keingat orang saya jadi sakit hati, keluar lagi kemarahan saya, keluar lagi anger saya jadi benci, saya ngomong saya jadi kasar dan lain-lain. Kalau itu saudara, hari ini belajar ngampunin. Belajar ngampunin. Karena saudara lagi di penjara, sama kemarahan, kebencian, sakit hati, itu saudara buat sendiri. Saudara mesti berani mengampuni dan keluar dari penjara saudara. Cobain kalau nggak percaya. Ya, kalau kita ngampunin, kenapa Yesus minta kita ngampunin? Supaya kita bisa hidup dengan sukacita. Supaya hidup kita nggak dihantui dengan segala kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Yesus juga mengingatkan begini, jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini Markus 11:25 ya. Ya, dia bilang ini, kalau kamu berdiri untuk berdoa, nih kamu mau berdoa nih, mau berdoa kepada Tuhan ya. Tapi ada sesuatu di hatimu, ada orang yang menyakiti engkau. Yesus bilang, ya ampuni dahulu orang itu. Ampuni dulu segala kesalahannya. Ampuni dulu sebelum datang sama Bapa. Supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu juga. Tapi ampuni dulu orang yang bersalah. Bahkan tentang hal ini, mengenai kita ngampunin orang supaya kita juga diampunin sama Tuhan, dia taruh juga di dalam doa yang dia ajarkan pada murid-muridnya. Ingat ya, ada satu doa yang diajarkan pada kita. Dan ini doa yang kita doakan setiap hari ya, mudah-mudahan ya saudara doa ini setiap hari gitu ya. Ya, doa Bapa kami. Ya, ingat tak ada kata-kata di doa Bapa kami bilang begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa sih sepertinya kok mengenai pengampunan untuk orang ini kok hal yang sangat penting banget buat Tuhan, sampai dia menghubung-hubungkan antara seberapa besar kita bisa ngampunin orang, itu sama dengan seberapa besar Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kenapa sih Tuhan kok menghubung-hubungkan? Padahal kan saya nggak buat salah sama Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan menghubung-hubungkan? Kenapa? Karena kalau kita ingin berhasil untuk berjalan mengikuti Tuhan, kita perlu untuk membangun karakter Tuhan dalam hidup kita. Agar kita dapat melihat apa yang dia lihat dan mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Bisa bilang amin nggak, saudara? Ada firman Tuhan di Perjanjian Lama, di Amos 3 ayat 3. Saya ambil bahasa Inggrisnya ya, kayaknya bahasa Inggrisnya lebih enak dengarnya. Ya, bukan bahasa Indonesia yang nggak enak, tapi bahasa Inggrisnya kayaknya lebih tepat, dia punya kata-katanya. Can two people walk together without agreeing on the direction? Dia bilang gini, kita mau ngikutin Tuhan nih. Wah Tuhan, aku mencintai aku mau mengikuti Engkau. Kalau kita namanya mau mengikuti, kita mengikuti ke arah kemana Tuhan mau berjalan, benar nggak? Ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan ke arah yang sama kalau Tuhan punya satu karakter yang suka mengampuni, sedangkan kita nggak punya karakter yang suka mengampuni? Bagaimana caranya kita bisa mengerti cara kerja Tuhan kalau karakter kita berbeda? Bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan dengan sukses sampai ke tempat tujuan kalau kita nggak bisa ngerti kenapa Tuhan ngampunin orang? Kenapa ada hal itu? Sedangkan kita sendiri nggak bisa ngampunin orang. Kita nggak punya karakter seperti itu. Kalau kita nggak memiliki hati seperti Yesus, akan sangat sulit untuk kita bisa mengerti rencana dan cara kerja Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang, Tuhan hubungkan, Tuhan minta untuk kita belajar untuk bisa ngampunin orang. Supaya kita bisa mulai mengerti kenapa Tuhan mengampuni manusia. Kalau kita bisa mengerti dan mengikuti Tuhan, maka kita bisa agree sama Tuhan. Dan kita bisa jalan ke direction yang sama. Kita bisa ngikutin Tuhan dengan berhasil. Kalau hari ini ada dari saudara yang di hatinya masih ada kesal dengan orang, mungkin ada kejadian yang memang berat. Saya juga ngerti, saya juga ngerasain hal-hal yang berat gitu ya. Dan kalau saya ngadepin orang yang pernah sering kali ya gitu di hidup ya, yang menyakiti saya ya, dan untuk mengampuninya itu nggak gampang. Kenapa? Oh, dia nyakitin hati saya. Nggak gampang untuk mengampuninya. Atau dia ngomong sesuatu yang menyakitkan hati saya. Nggak gampang. Tapi melihat firman Tuhan yang baru aja kita baca, mendengarkan tentang karakternya Tuhan sendiri, hari ini saya berdoa, saya berharap saudara bisa ambil keputusan. Tuhan, aku mau belajar. Aku mau belajar untuk bisa juga mengampuni orang lain. Aku mau belajar untuk aku bisa memiliki karakter seperti Engkau. Kemungkinan selama ini kita nggak bisa mengerti jalannya Tuhan, karena ada satu hal yang memblok kita. Ada kemungkinan karena kita nggak bisa ngampunin orang. Mungkin kalau kita sudah mulai belajar bagaimana mengampuni orang, mungkin mata kita akan mulai terbuka tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa bilang amin ya? Amin? Amin. Ya. Dan saya percaya,
Mungkin ada dari saudara yang saat ini lagi ada masalah tentang pengampunan, lagi kesal sama orang, lagi marah sama orang, ya. Mungkin juga ada di tempat sini yang sudah mengerti tentang pengampunan. Oh, saya tahu kalau Tuhan menyuruh saya mengampuni orang, dan saya juga sudah berusaha untuk mengampuni orang. Mungkin di tempat ini mungkin kebanyakan sudah mencoba ya, sudah mencoba karena saya mau menjadi murid Tuhan yang baik. Puji Tuhan kalau itu saudara. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau lihat seperti apakah bentuk pengampunan yang benar atau true forgiveness. Ya, kita buat introspeksi aja. Ya, bagaimana kita bisa tahu kalau saudara berasa saudara sudah mengampuni orang? Kita hari ini kita mau lihat yang praktikal aja. Ya, kita mau lihat, mau introspeksi, apakah benar nggak dari berapa poin yang ke depan nanti? Apakah benar kita sudah benar-benar mengampuni orang yang bersalah pada kita? Ya, buat saudara yang mungkin sudah mengampuni, ya, ini kita ada beberapa kayak tes gitu ya, untuk melihat aja. Ya. Nah, saya berasa kalau saya orang yang sudah cukup dulunya saya berasa kalau saya orang yang sudah cukup belajar tentang pengampunan dan sudah cukup taat kayaknya untuk ngikutin perintah Tuhan untuk ngampunin orang yang bersalah pada saya. Ya, rasanya seperti itu. Tapi satu hari saya mendengar sebuah sharing dari seorang hamba Tuhan yang lagi mengulas tentang kehidupan Yusuf, yang waktu saya dengarin ulasan dia, sharing dia, membuat saya introspeksi lagi kehidupan saya. Dan saya dapatkan ternyata pengampunan itu nggak, kalau saudara mengampuni orang lain, ternyata pengampunan saudara itu nggak cukup hanya di dalam hati. Ya ada kan gitu ya, di sakit hati ya. Waktu dengar firman Tuhan terus berkata, oh Tuhan, aku mau ngampuni orang yang bersalah padaku dalam hati ya. Aku ngampunin dia Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Aku mau taat ya Tuhan. Aku mengampuni dia Tuhan. Dalam namamu Yesus, aku mengampuni orang itu yang jahat tadi ya Tuhan. Ya. Ternyata pengampunan juga nggak cukup. Hanya keluar dari bibir kita bicarakan ya, bukan cuma dalam hati, tapi ada yang juga berbicara, aku ngampunin Tuhan. Ya, aku ngampunin Tuhan. Ya, mungkin juga bicara sama teman baiknya, aku sudah ngampunin dia. Ya, keluar dari bibir. Tapi pengampunan yang benar, true forgiveness, itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Ya pertama ya, nggak cukup hanya kalau kita ngomongnya di dalam hati, nggak cukup kalau kita ngomongnya hanya di bibir kita, tapi harus diikuti dengan tindakan yang nyata, ya, tindakan yang nyata. Karena pengampunan itu yang Tuhan maksud, itu bukan hanya sekedar ngomong tentang emosi. Oh, yang tadinya marah terus nggak jadi marah, stop marahnya, apa tahan marahnya, jadi panjang sabar. No, it's not, bukan cuma sekedar emosi. Tapi pengampunan yang benar harus diikuti dengan perbuatan. Ya, harus diikuti dengan perbuatan. Nah, hari ini kita ingin lihat sedikit apa yang Yusuf lakukan. Hamba Tuhan itu mengulas hidupnya Yusuf. Saya tangkap dari hidupnya Yusuf. Kita lihat sedikit apa yang Yusuf lakukan. Kita lihat berapa hal yang praktikal yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lakukan. Ya, kalau Yusuf berhasil melakukan pengampunan, the true forgiveness, dia bisa lakukan. Kita ingin lihat apa yang dia lakukan, praktikal aja. Ya, yang praktikal, ini bisa kita kerjakan. Gampang atau enggak, saya nggak tahu, tergantung saudara. Tapi bisa kita lakukan. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke tentang apa yang Yusuf lakukan, saya mungkin di sini mungkin ada yang nggak terlalu jelas mengenai kehidupan Yusuf. Mungkin saya bahas sedikit aja tentang kehidupan Yusuf. Jadi Yusuf itu yang ada di Alkitab kita ya, di Kejadian, ada namanya Yusuf ya, anaknya Yakub. Dia itu anak yang sangat disayangi sama orang tuanya, sama papanya, sama mama, apalagi sama papanya. Dia anak favorit papanya. Ya. Papanya punya 11 anak lain, tapi dia ini anak favorit. Dia ini anak yang paling favorit. Ya. Dan saking favoritnya, ayahnya itu membuatkan dia satu jubah yang indah. Ya. Satu jubah yang indah. Yang kemudian Yusuf sebagai anak yang favorit, ya sebagai anak yang mungkin dimanja, seperti biasa dia mungkin suka melihatkan jubahnya kepada saudara-saudaranya, nih, lihat nih jubah saya sangat indah dan lain-lain. Itu yang membuat kesal sama saudara-saudaranya. Dan Yusuf ini adalah seorang yang suka bermimpi. Dan dia suka cerita tentang mimpinya. Ya kadang ya mungkin kalau saudara yang
mungkin juga bisa belajar sedikit dari Yusuf ya. Kadang-kadang kalau punya gift jangan sombong lah ya. Kalau punya ngimpi yang bagus jangan terlalu sombong gitu ya. Nah Yusuf mungkin agak terlalu sombong tentang ngimpinya, dia cerita-ceritakan sama saudara-saudaranya, membuat saudara-saudaranya makin kesal. Jadi saudara-saudaranya saking udah kesal, dia saudara-saudara mungkin pikir kenapa Yusuf yang paling kecil kok paling dimanja, kita kerja di padang keringetan, dia datang dia pakai jubahnya keliling-keliling muter-muter gitu ya, nggak ikut kerja malah ikut muter-muter pakai jubah gitu ya, bikin mereka kesal. Akhirnya mereka kemudian mengambil satu persetujuan ya antara saudara-saudaranya ini, dibilang oke, satu hari mereka dapetin kesempatan dan kemudian mereka menjual Yusuf kepada orang asing untuk dijadikan budak. Bisa bayangin nggak? Ya, saudara-saudaranya saking kesalnya, ya, mereka memutuskan untuk menjual saudaranya sendiri ke orang asing jadi budak. Jadilah Yusuf yang tadinya anak kesayangan, anak yang paling dimanja, anak yang paling privilege, anak yang tadinya nggak perlu kerja keras mungkin, ya, dijadikan budak di tanah yang asing di negara Mesir. Yusuf yang tadinya mungkin nggak pernah kerja keras, Yusuf yang tadinya mungkin punya kuasa karena dia anak kesayangan papanya, dijadikan orang yang paling rendah statusnya, yang nggak punya hak, yang harus menurut apapun yang diperlakukan sama dia. Tapi Yusuf ini anak baik. Yusuf ini dia tetap setia. Walaupun dia jadi budak yang terbaik. Dia lakukan segala sesuatu dengan baik. Dan saking baiknya, maka dia dipromosikan jadi kepala budak. Atau paling nggak budak yang favorit. Yang tadi anak favorit, sekarang budak favorit. Ya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Ada sesuatu yang terjadi, dia difitnah. Dia difitnah sama istri pemilik Yusuf ya, misalnya ini istri dari masternya. Dan karena dia difitnah, ini singkat cerita saja, kalau mau lihat ceritanya, lihat di kejadiannya. Singkat cerita saja, karena difitnah, maka dia masuk penjara. Dari anak kesayangan, jadi budak, terus jadi prisoner. Jadi orang narapidana. Saudara bisa lihat ya, kesulitannya dia seperti apa. Sulit ya hidupnya ya. Sulit. Tapi karena karena talenta yang Tuhan berikan, dan Tuhan menyertai dia, satu hari dia dapat kesempatan. Dan karena dia bisa menginterpret, ya, mengartikan mimpi dari Firaun, maka dia diangkatlah menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Ya, berkuasa di Mesir. Satu hari ada kelaparan, maka semua tanah di Mesir, bahkan penjaman di Mesir, semua tanah, bahkan tanah di tempat Yusuf dulu tinggal, tempat papanya dan saudara-saudaranya tinggal, itu juga mengalami kelaparan yang luar biasa. Akhirnya mereka harus datang ke Mesir. You know what? Kita harus datang ke Mesir untuk membeli makanan. Bisa ditebak siapa yang jual makanannya? Yusuf. Yusuf yang tadi dijual sama saudaranya, jadi budak, jadi narapidana, kali ini dia melihat saudara-saudaranya datang. Luar biasa, ini yang namanya, buat kita, kalau kita ya banyak dari kita bilang, ini baru kesempatan. Akhirnya, hari itu datang juga untuk aku balas dendam ya, mungkin ya, tolong ini bukan saudara, sorry, ini di tempat lain. Di tempat lain mungkin orang-orang berpikir begitu. Saudara sih nggak berpikir begitu ya. Tempat lain kalau ngadepin kejadian begini mungkin pikirnya begitu ya. Akhirnya kesempatan gitu ya. Tapi yang mengherankan, Yusuf punya cara bertindak, reaksi dia yang berbeda. Nah ini yang kita mau belajarin. Yusuf punya pengampunan yang benar, yang kalau kita bilang true forgiveness, dia punya true forgiveness. Apa sih yang dia lakukan? Yang dia lakukan ini yang kita kepingin pelajari. Yang dia lakukan ini kepingin kita untuk, kalau bisa kita juga harus lakukan seperti ini. True forgiveness. Bentuknya seperti apa sih forgiveness? Pengampunan itu bentuknya seperti apa? Ini yang lagi kita mau bahas hari ini. Bentuk dari pengampunan yang benar itu seperti apa? Kalau kita lihat di Kejadian 45 ayat 4. Kejadian 45 ayat 1. Kalau kita buka Kejadian 45 ayat 1. Ditulis seperti ini.
Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. So ini momen di mana akhirnya Yusuf mau membuka rahasia kepada saudara-saudaranya dan ingin memberitahukan saudara-saudaranya kalau dia ini Yusuf, saudara mereka. Dia ingin memperkenalkan bahwa dia ini Yusuf, adik yang dulu mereka buang. Perhatikan pada waktu dia mau memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf minta semua orang untuk keluar. Yusuf minta nggak ada satupun yang ada di ruangan. Pada waktu dia mau memperkenalkan pada saudara-saudaranya, dia mau nggak ada satupun orang yang ada di sana. Kenapa? Kalau kita benar-benar sudah mengampuni seseorang yang bersalah pada kita, atau saudara sudah mengampuni, kan tadi ya, saudara, kalau yang saudara merasa sudah mengampuni. Kalau saudara benar-benar sudah mengampuni seseorang yang bersalah pada saudara, maka saudara tidak terus menceritakan kesalahan orang tersebut pada orang-orang lain. Ngerti maksudnya gini? Waktu Yusuf minta semua orang keluar, kenapa? Karena dia nggak mau ada satu orang pun di Mesir yang tahu apa yang saudara-saudaranya lakukan pada dia. Dia nggak mau orang-orang di Mesir untuk tahu kesalahan apa yang mereka telah perbuat sama Yusuf. Dia nggak kepingin bahkan Firaun untuk mendengar. Karena kalau ada orang lain yang mendengar, mungkin orang itu akan ngelaporin ke Firaun. Dia nggak kepingin. Kenapa? Karena dia nggak kepingin untuk orang Mesir membenci saudara-saudaranya. Karena kelakuan mereka. Dia nggak kepingin Firaun untuk membenci dan menghukum saudara-saudaranya. Kalau saudara sudah benar-benar mengampuni seseorang, it's a private matter. Saudara nggak perlu cerita-cerita tentang kesalahan orang sama orang lain. Biasanya kenapa sih kita suka cerita sama orang lain? Dan apa sih efeknya? Kita suka cerita sama orang lain karena kita ingin mendapatkan pembelaan. Tuh kan, orang itu jahat sama kita. Benar nggak? Benar nggak? Kita ingin orang lain tuh membela kita, ada di pihak kita. Pingin dengar kalau orang lain tuh membela kita dan ikut menjelek-jelekan orang yang salah sama kita. Akhirnya apa? Orang lain yang mendengar kejahatan yang orang lain sama kita, bisa-bisa orang lain itu juga membenci orang yang menjahati kita. Padahal mungkin mereka nggak ngerti masalahnya apa. Tapi kalau saudara benar-benar sudah mengampuni seseorang, saudara nggak perlu menceritakan lagi sama orang. Saudara nggak perlu cari pembela. Saudara nggak perlu untuk kepingin ada orang juga yang simpati atau kepingin ada orang yang juga membenci orang yang berbuat salah sama saudara. It's a private personal matter. Kalau saudara sudah mengampuni, stop untuk cerita-cerita kesalahannya orang lain. Gampang ya? Bisa lah ya, kita bisa kerjakan ya. Ya. Nggak perlu semua orang tahu ya kesalahan apa yang orang sudah lakukan. Kadang-kadang kita nggak cerita deh, kita nggak ngomong sama orang deh, kita tulis aja deh di Facebook deh, ya kan? Akhirnya lebih banyak orang lagi yang tahu. Ya. Gunanya untuk apa? Apa yang kita inginkan dari situ? Kalau saudara benar-benar sudah mengampuni, saudara nggak kepingin untuk orang lain ikut membenci. Atau ikut sakit hati sama orang tersebut. Amin. Kita lanjutkan ya. Kejadian 45 ayat 4. Kejadian 45 ayat 4 bilang begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya. Nah, ini saya terangkan sedikit. Kalau kita mau mengampuni orang, oke, kita bicara sama orang itu tentang masalah apa yang membuat dia menyakiti hati kita. Ada kata-kata dia
mungkin dia nggak sadar, tapi dia ngomong sesuatu atau dia melakukan sesuatu, dia nggak sadar. Kita mau kasih tahu dia bahwa yang dia lakukan itu nggak baik, bahwa yang dia lakukan itu nggak menyenangkan hati kita, bahwa yang dia lakukan itu menyakiti hati kita. Dan Yusuf lakukan itu. Dia mau clear it up. Dia mau clear it up. Masalah yang ada. Dia mau make it clear. Jangan seperti saya kesal sama orang itu, saya nggak mau ngomong lagi sama dia. Orang yang saudara tidak mau ngomong juga nggak ngerti dia salah apa. Ya. Yusuf ingin make sure mereka mengerti perasaannya dia waktu dia dijual, waktu dia dibuang, supaya mereka tahu apa yang dirasakan sama Yusuf, apa yang menjadi kesalahannya mereka. Tapi kalau saudara perhatikan benar-benar, ini satu-satunya kali Yusuf ngomong sama saudaranya mengenai perasaan dia. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian, lihat di sebelumnya waktu Yusuf bertemu sama saudaranya, atau setelah itu, setelah kejadian ini, setelah Kejadian 45 ayat 4, di mana dia bilang sama saudaranya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Setelah itu dia nggak pernah lagi ngomong tentang kesalahan dari saudara-saudaranya pada dia. Coba perhatikan. Bisa dibaca sendiri di Alkitab. Dia nggak pernah ngomong lagi, dia nggak pernah nginget-nginget lagi, dia nggak pernah ngungkit-ngungkit lagi. Kalau saudara bilang saudara sudah mengampuni, kalau saudara benar-benar sudah mengampuni seseorang yang bersalah sama saudara, maka saudara jangan mengungkit-ngungkit lagi kesalahan orang itu pada saudara. Jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan orang. Jangan suka nginget-ngingetin terus kesalahan orang. Kalau saudara benar-benar sudah mengampuni orang itu, dan stop untuk mengungkit-ngungkit kesalahan orang itu sama saudara. Benar. Kenapa sih kadang-kadang kita suka ngungkit-ngungkit? Ya, kapan-kapan kejadian udah 5 tahun yang lalu, ya, kita ungkit lagi. Kita ungkit lagi, kita ngomongin lagi. Ingat nggak waktu itu? Ingat nggak waktu itu? 5 tahun yang lalu. Ya, I forgive you, you know. I forget about all of this. Tapi ingat nggak 5 tahun yang lalu? Jam sekian. Waktu keadaannya seperti apa kamu ngomong sesuatu. Ingat nggak? Saya udah lupakan loh. Tapi kamu ingat nggak? Ya. Kadang-kadang kenapa kita suka ngelakuin hal-hal seperti itu? Mengungkit-ungkit. Karena sepertinya kalau kita ungkit, kita mengingatkan orang itu kalau dia punya utang sama kita. Dia punya kesalahan sama kita. Jadi jangan sok-sok, jangan sombong-sombong. Tahu nggak lo pernah salah sama gua? Kayaknya pengen selalu diingatkan supaya orang itu tidak pernah lupa kalau orang itu pernah buat salah sama kita. Kesalahan yang udah lama bahkan. Diungkit lagi. Orang udah nggak ada ingat, diungkit lagi. Orang udah nggak diungkit lagi. Mau memastikan orang itu selalu ingat kalau dia pernah buat salah sama kita. Kalau saudara benar-benar sudah ngampunin orang, ya, saudara harus dengan kerelaan membebaskan orang itu dari penjara rasa bersalah mereka. Jangan terus diingat-ingat. Jangan terus diingat. Saudara tahu nggak? Setiap kali saudara nginget-nginget kesalahan mereka, setiap kali saudara ungkit-ungkit di depan mereka, saudara masukkan mereka ke penjara rasa bersalah mereka. Mereka jadi timbul rasa bersalah. Mereka jadi timbul kerendahan diri. Mereka jadi timbul hati yang kayaknya, I'm a failure, I did that before. Tapi kalau saudara benar-benar mengampunin orang itu, saudara harus rela untuk jangan ngungkit-ngungkit lagi. Terutama ya, suami istri. Suami istri, tolonglah jangan suka ngungkit-ngungkit masa yang lama. Yang hanya cuma bikin jadi keributan aja. Kalau orangnya sudah minta maaf, dimaafkanlah. Ya kan? Apa gunanya sih diungkit-ungkit terus? Diungkit-ungkit lagi jadi berantem. Diungkit-ungkit lagi jadi berantem. Kalau sudah masalah yang lalu, sudah masalah lama, sudah pernah diselesaikan, saudara sudah ngampunin, jangan ngungkit-ngungkit masa lalu lagi.
Izinkan orang yang berbuat salah sama saudara dia untuk bertobat dan dia bebas dari kesalahan dia. Untuk dia nggak diburu-buru terus sama rasa bersalah. Enak gak sih orang yang punya rasa bersalah diburu-buru sama rasa bersalah? Nggak enak. Saudara yang buat salah, kemudian berasanya saudara terus berbuat salah, itu juga nggak enak. Kita harus punya hati yang legowo, hati yang berbesar hati untuk bisa membebaskan mereka dari penjara, rasa bersalah mereka. Stop untuk ngungkit-ngungkit. Saudara keluar dari penjara karena saudara mengampuni, saudara juga mesti merelakan orang yang bersalah sama saudara keluar dari penjara mereka. Supaya semuanya bisa maju, jalannya maju. Amin. Bisa bilang amin nggak? Ngerti nggak sampai sini? Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Makin berat ya kayaknya. Oke, yang ketiga ya. Oke. Kita baca ya. Kejadian 45 ayat 16 sampai 18. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Nah, ini ujian ya, ujian. Kalau saudara benar-benar sudah mengampuni seseorang yang bersalah sama saudara, maka saudara nggak semestinya merasa kesal atau nggak senang kalau orang yang saudara sudah ampuni tadi diberkati oleh Tuhan. Nah, coba introspeksi. Ya, ada orang yang bersalah sama saudara, bikin saudara kesel. Ya, bikin saudara susah. Oke, bikin saudara sengsara. Oke, orang itu minta maaf sama saudara. Dan kemudian saudara bilang, aku ampuni engkau. Aku ampuni engkau. Karena tadi ada pastor di gereja bilang kita harus mengampuni. Tuhan mau kita mengampuni. Aku ampuni engkau, katanya. Ya, tadi dengar di online katanya mesti mengampuni. Saya ampuni kamu. Ya, sudah. Selesai. Besoknya orang itu dapat promosi dalam pekerjaannya. Sedangkan saudara masih stay dalam pekerjaan yang sama. Orang itu dipromosi dalam pekerjaannya. Kesel nggak? Kesel nggak? Nah, mikir dulu deh sebelum jawab. Ganggu ketinggalan. Ya, kesel. Kalau saudara kesel, berarti masih ada sesuatu yang ganjel dalam hidup saudara. Ada sesuatu mengenai pengampunan saudara yang belum sempurna. Karena kalau kita sudah rilis orang, kalau kita benar-benar sudah mengampuni, kita nggak semestinya kesal kalau Tuhan memberkati mereka. Bukankah kalau kita ngampuni, kita juga mau bilang sama Tuhan, Tuhan jangan hukum dia lagi. Benar nggak? Saya punya mobil nggak ganti-ganti, orang itu baru dapat mobil baru lagi. Orang itu dapat pekerjaan yang baru lagi. Orang itu dapat berkat yang baru lagi. Kenapa orang yang bersalah sama saya mendapatkan berkat yang jauh lebih banyak daripada saya? Kalau saudara benar-benar sudah mengampuni orang itu, saudara nggak akan gitu terganggu kalau orang itu diberkatin sama Tuhan. Benar. Waktu Firaun bilang, kirim nih binatang-binatang semua, jemput ayahmu, aku akan berikan tanah yang terbaik. Yusuf bilang, yes Lord. Thank you. Bisa nggak kita ikut bersuka cita sama sukacita orang yang pernah menyakiti kita? Think about it. Think about it. Ada 1, 2, 3 poin. Ya. Yang pertama,
Kalau ngampunin, jangan ngobrol-ngomong lagi sama orang, jangan sebar-sebarin lagi lah kesalahan orang lain yang sama kita itu, nggak usah diceritain lagi sama orang, ntar orang lain malah marah sama dia, malah dia dimusuhin. Yang kedua, jangan ngungkit-ngungkit. Yang ketiga, mesti bisa legowo, mesti bisa nggak kesal, mesti bisa ikut sukacita kalau orang yang pernah nyakitin kita suka mendapatkan berkat dari Tuhan. Nggak susah kan ya? Susah ya? Kalau lihat dari wajah-wajahnya, kelihatan agak susah ya. Terus bagaimana sih kita bisa ngelakuin seperti ini? Gimana caranya Tuhan? Ini Yusuf ini bisa ngelakuin seperti ini, bagaimana caranya kok dia bisa ngelakuin seperti itu? Bagaimana caranya? Kalau saudara kepingin benar-benar mengampuni seseorang, saudara harus belajar untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ada dua hal yang sedang terjadi. Saudara lagi disakitin sama orang. Saudara teringat sama orang, hal-hal yang menyakiti hati saudara. Dan ada satu lagi yang bisa diingat adalah bagaimana tangan Tuhan bekerja ketika saudara sedang dalam kesulitan. Kalau saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja pada waktu saudara lagi dalam kesulitan karena ada orang yang menyusahkan saudara, maka saudara fokusnya akan bagaimana tangan Tuhan bekerja. Dan tuh saudara nggak begitu fokus dengan apa yang kesalahan yang orang lakukan. Ini kunci kenapa Yusuf bisa benar-benar mengampuni saudara-saudaranya. Kita baca di Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bukan Yusuf nggak ingat sakit hati dia. Bukannya Yusuf lupa tentang kesulitan dia. Tapi apa yang terjadi, waktu Yusuf mengingat lagi kesulitan dia ingat juga, di tengah kesulitan dia, tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Di tengah kesulitan dia, Tuhan menolong dia. Ketika dia jadi budak, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa sama dia. Ketika dia jadi narapidana, Tuhan berikan pengetahuan, wisdom sama dia yang luar biasa. Dan ketika dia diangkat sama Firaun, dia mulai mengerti karena dia bisa mulai menyambungkan segala bagian dalam hidup dia, dan dia mulai menebak, dia mulai bisa menebak, dan dia mulai bisa mengerti apa sih rencana Tuhan sebetulnya. Dia bilang begini, kamu itu saudara-saudaranya, mereka-rekakan yang jahat. Banyak orang yang mungkin mereka-rekakan yang jahat sama saudara. Banyak orang yang punya rencana jahat sama saudara mungkin. Tapi you know what? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tuhan bisa bekerja, membalik yang jahat, rencana yang jahat, jadi satu kebaikan buat saudara. Bisa nggak saudara lihat? Apa saudara bisa lihat? Kalau saudara bisa lihat cara kerjanya Tuhan, kalau saudara bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan di tengah kesulitan saudara, kalau saudara bisa tangkap, maka saudara akan fokusnya sama tangan Tuhan. Bukan sama sakit hati. Bukan sama kebencian. Kalau saudara bisa fokus sama tangan Tuhan, yang keluar dari mulut saudara adalah, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Karena orang mereka-rekakan yang jahat, tapi kau balik yang jahat, jadi kebaikan untukku. Itu kuncinya. Kalau saudara sibuk hanya untuk berpikir bagaimana sakit hatinya saudara, hanya terus mengingat betapa saudara sengsara, tanpa saudara bisa melihat, padahal pada waktu saudara sengsara, Tuhan kirimkan begitu banyak berkat, Tuhan kirimkan begitu banyak pertolongan, Tuhan kirimkan begitu banyak orang yang menghibur saudara, Tuhan taruh saudara di lingkungan di mana banyak orang yang bisa menghibur saudara. Ada satu orang yang menyakiti hati saudara, tapi ada segerombolan orang yang Tuhan kirim untuk menghibur saudara.
Kalau saudara cuma bisa mengingat yang satu orang ini yang menyakitkan, saudara nggak akan pernah bisa mengampuni orang itu. Saudara nggak akan bisa pernah keluar dari penjara saudara. Tapi kalau saudara bisa mensyukuri orang-orang yang Tuhan kirim untuk menghibur saudara, yang lebih banyak lagi daripada yang menyakiti saudara, saudara bisa lihat, oh Tuhan itu begitu baik. Karena di tengah masa depresiku, di tengah kesedihanku, Engkau kirimkan orang-orang untuk menghibur aku. Kau kirimkan orang untuk menolong aku. Yang jahat satu orang, tapi yang baik begitu banyak orang. Kalau kita bisa fokusnya sama pekerjaan tangannya Tuhan, maka ini yang tadi kekesalan di hati. Ini jadi nggak berat lagi. Yang kebencian di hati, ini jadi nggak berat lagi. Perhatikan. Anak-anak Tuhan, perhatikan. Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara. Perhatikan, pada waktu saudara lagi ada dalam masalah, Tuhan punya cara untuk menolong saudara. Cuma saudara perlu memperhatikan. Kalau saudara bisa lihat tangannya Tuhan bekerja, saudara nggak akan begitu berat untuk mengampuni orang yang bersalah pada saudara. Saudara, bagian ini saya tahu persis. Saya tahu persis. Saya pernah ngalamin waktunya disakitin orang. Saya pernah ngalamin waktunya sengsara karena orang apa yang orang lakukan. Saya pernah masuk depresi karena itu. Tapi di tengah segala masalah, saya temukan Tuhan nggak pernah meninggalkan. Tuhan punya caranya sendiri untuk bekerja dalam hidup saya. Di tengah masalah, saya bisa melihat tangannya Tuhan bekerja. You know, waktu saya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, saya punya pikiran begini di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Nanti satu hari, kalau ada kesempatan, kalau kesempatan datang, satu hari nanti kalau kesempatan datang, saya akan balas semua yang jahat sama saya. Mengaku, saya juga manusia. Keluar di pikiran saya seperti itu. Tapi waktu saya mulai memperhatikan, bagaimana di tengah kesulitan saya, Tuhan sedang bekerja, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Pintu yang tertutup mulai dibuka. Hal yang tidak baik mulai Tuhan tutup. Sesuatu yang tidak baik yang orang lakukan, Tuhan mulai balik jadi kebaikan. Tuhan mulai datangkan berkat. Tuhan mulai datangkan jalan keluar. Tuhan mulai datangkan penghiburan. Tuhan mulai datangkan firman Tuhan yang membangkitkan iman saya. Waktu saya melihat itu, saya bersyukur sama Tuhan. Dan ini satu hal yang saya bisa bilang sama saudara. Tadi niatan yang mau balas dendam, niatan itu hilang dengan sendirinya. Bukan hanya di mulut saya berkata saya mengampuni mereka. Tapi di hati saya berkata, apa yang mesti diampuni memang gak ada yang nyakitin lagi. Kalau saya bisa fokus sama apa yang sudah Tuhan kerjakan, saya cuma bilang, Tuhan, thank you. Thank you, Lord. Gak ada yang saya sesalkan. Karena apa yang orang niat untuk jahat, Tuhan bisa balik. Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. You just have to believe that. You just have to believe that. Saya bisa cerita, tapi kalau saudara nggak bisa mengalaminya sendiri, saudara nggak akan mengerti. Saudara nggak akan mengerti firman Tuhan di Kejadian 50-20 ini. Saudara nggak bisa pernah mengerti apa yang Yusuf maksudkan. Orang mereka-rekakan jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau di sini ada dari saudara yang mendapati, Tuhan, sulit sekali untuk aku mengampuni orang. Orang yang bersalah padaku, yang menyakiti aku, mengkhianati aku, menjatuhkan aku. Sulit Tuhan untuk aku ampuni. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Tuhan itu Maha Pengampun. Dan kalau kita mau berhasil ngikutin Dia,
Dan kalau kita mau benar-benar mengikuti dia sampai ke tempat tujuan, kita mesti mulai timbul hati legowo. Mesti mulai berbesar hati Tuhan. Berat Tuhan. Berat Tuhan. Tapi aku ingin belajar Tuhan. Aku ingin punya karakter seperti Engkau Tuhan. Supaya aku bisa melihat apa yang Kau lihat. Supaya aku bisa mengerti apa yang Kau kerjakan Tuhan. Supaya aku bisa bersyukur setiap hari ya Tuhan. Supaya hidupku bisa keluar dari kebencian dan kemarahan. Engkau gantikan jadi sukacita Tuhan. I want to pray for you, Dan. Kalau ada dari saudara yang berasa sudah mengampuni orang, tapi setelah lihat dari poin-poin yang barusan saya sebut, ternyata saudara bilang, I need to repent. I need to repent again. Because yes, saya pikir saya sudah ngampunin. Tapi ternyata, saya masih menjelek-jelekan orang tersebut kemanapun saya pergi. Saya pikir saya sudah ngampunin. Tapi setiap kali saya kesel, saya ungkit lagi. Saya bilang lagi sama orangnya. Saya kasih tahu lagi bagaimana sakit hatinya saya. Saya ungkit kembali. Apalagi kalau saudara adalah pasangan suami istri. Dan saudara masih suka melakukan, mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. You know what? I can tell you something. Saudara mau ungkit-ungkit pun, kesalahan di masa lalu sudah nggak bisa dibenerin. Yang sudah lalu, sudah lalu. Sudah nggak bisa diungkit-ungkit lagi. Percuma diungkit-ungkit. Saudara tahu nggak? Seringkali orang bersalah cuma satu kali sama saudara. Tapi kemudian saudara yang ingat terus, saudara lagi menghukum diri saudara sendiri. Saudara kesal terus bukan karena orang itu salah terus. Orangnya cuma salah sekali. Sisanya saudara sendiri yang ingat-ingat kesalahannya. You need to stop mengungkit-ungkit kesalahannya orang. Supaya saudara nggak timbul kesal sendiri. Dan yang kedua, tolonglah bebaskan orang itu dari rasa bersalah. Apalagi saudara yang suami istri. Bebaskanlah istri saudara, bebaskanlah suami saudara dari rasa bersalah. Saudara juga nggak mau hidup tinggal dengan orang yang penuh dengan rasa bersalah. Saudara juga nggak mau pasangan saudara terpuruk setiap hari kan dia punya rasa bersalah sama saudara. Kalau dia sudah minta maaf, bebaskanlah dia. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Yang lalu itu sudah berlalu. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kalau saudara sudah mengampuni orang, saya tahu ini susah. Tapi karena saudara sudah mengampuni orang, dan saudara sudah bilang sama Tuhan, aku ampuni dia Tuhan. Apa yang sudah aku ampuni Tuhan, kau jangan hukum dia Tuhan. Saudara jangan kesal. Kalau orang yang menyakiti saudara, diberkatin sama Tuhan. Saudara tahu kenapa? Dia diberkatin karena saudara berdoa buat dia. Dia diberkatin karena saudara rela untuk berdoa buat dia. Makanya dia diberkati. Tapi you know what? Ini saya punya kepercayaan. You know what? Engkau mengampuni seseorang, Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Bukan hanya orang lain yang kau ampuni yang diberkati, engkau sendiri akan diberkati dengan luar biasa. Percaya. Percaya. Trust the Lord for it. Amin. Let's pray. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami sudah melihat ya Tuhan Yesus tentang pengampunan ini lebih dalam sedikit ya Tuhan. Bukan hanya sekedar di hati, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di emosi Tuhan. Tapi kami sudah ya Tuhan pelajari apa sih sebetulnya. Apa sih sebetulnya tindakan yang harus mengikuti pengampunan supaya pengampunan itu menjadi benar-benar pengampunan yang sejati, menjadi true forgiveness, bukan cuma pengampunan yang kami pikir kami sudah mengampuni, padahal sebetulnya di dalam hati kami masih ada sesuatu yang masih belum jelas, masih ada sesuatu yang mengganjal. Ya Tuhan kalau itu kami ya Tuhan Yesus. Kalau kau lihat ada di anak-anakmu hari ini ya Tuhan, Tuhan mereka mau bertobat, Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni mereka, Tuhan ampuni mereka. Tapi aku percaya Tuhan, mendengar segala
firman-Mu hari ini, semua di tempat ini akan mulai berusaha ya Tuhan Yesus. Bukan mulai berusaha menjadi lebih baik dalam hal pengampunan ya Tuhan. Dan Tuhan, aku ingin berdoa Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka. Kau berkati, berikan kekuatan pada mereka ya Tuhan. Untuk benar-benar bisa mengikuti pengampunan yang mereka ucapkan dengan mulut, yang mereka di dalam hati, mereka benar-benar bisa mengikuti dengan tindakan yang nyata ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan temanya adalah act of forgiveness, bukan cuma forgiveness, tindakannya. Tuhan, biar semua dari kami di sini boleh belajar ya Tuhan. Biar semua dari kami ya Tuhan boleh mengerti ya Tuhan. Biar semua dari kami ya Tuhan boleh menerima kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Dan kami bisa melakukan ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar semua orang yang memang sudah Kamu ampuni ya Tuhan Yesus. Biar mereka juga bebas ya Tuhan dari rasa bersalah mereka ya Tuhan. Mereka dibebaskan dari kesalahan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau ada suami istri di tempat ini ya Tuhan, berikan kekuatan pada mereka untuk saling mengampuni satu sama lain ya Tuhan Yesus. Untuk boleh memaafkan satu sama lain ya Tuhan, untuk segala hal yang mungkin terjadi di masa lalu ya Tuhan. Tuhan, di tempat ini, di komunitas Pindof Plus ini Tuhan, Kau bangkitkan ya Tuhan Yesus. Pasangan-pasangan yang solid dalam Engkau ya Tuhan. Pasangan-pasangan suami istri yang kuat dalam Engkau ya Tuhan. Pasangan-pasangan suami istri yang bisa jadi contoh untuk orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Pasangan suami istri ya Tuhan, yang bisa memperlihatkan karakter-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu. Firman-Mu sudah kami dengar. Now ya Lord. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Aku rasa ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, banyak yang harus mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Biar apa yang mereka dengarkan ya Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, tertanam, biar mereka pikirkan, meditasikan ya Tuhan, mereka renungkan ya Tuhan, dan ajar mereka bagaimana cara melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jemaat Pindof Plus, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin, amin, saudara.